Kematian anak balita dari persentase malnutrisi mencapai 40% dari 11 juta kematian anak balita di negara berkembang. Masalah ini masih menjadi suatu persoalan yang harus kita ketahui terutama bagi orang tua. Prevalensi anak mengalami kekurangan asupan. Oke, teman-teman. Jadi, kira-kira malnutrisi itu apa sih? Gejalanya apa? Lantas, bagaimana sih pencegahannya? Nah, jadi malnutrisi itu adalah kekurangan atau ketidakseimbangan dalam asupan zat gizi dan nutrisi. Malnutrisi itu pun sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah marasmus, yang ditandai dengan tubuh tampak kurus, kulit keriput, hingga perut yang terlihat cekung. Kemudian yang kedua adalah kwashiorkor. Kwashiorkor ini ditandai dengan edema, imunitas yang tampak turun, kesadaran yang bersifat apatis, hingga bisa pada tahap anemia. Adapun yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, yaitu marasmus kwashiorkor, yang ditandai dengan busung lapar. Adapun persebaran malnutrisi secara internasional, menurut UNICEF, mencapai pada angka 6,7% pada tahun 2020. Nah, ini berarti 45,6 juta anak sedang mengalami malnutrisi. Atas bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia itu menurut survei status gizi Indonesia mencapai pada angka 7,1%. Dua angka ini saja sudah sangat membuktikan nih bahwa malnutrisi adalah hal yang harus kita waspadai dengan serius dan pencegahannya juga harus kita pahami. Penyebab yang paling umum dari malnutrisi adalah kurangnya asupan makanan. Pada balita, malnutrisi adalah hal yang sangat serius. Karena pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita adalah hal yang sangat urgent. Maka dari itu, bila terjadi malnutrisi pada balita, maka akan terjadi gangguan pada tahap pertumbuhan dan perkembangan dari balita tersebut. Di antaranya adalah berat badan yang turun hingga badan yang tampak kurus. Kemudian gangguan pada tahap perkembangan adalah gangguan psikomotorik, gangguan emosional, hingga bisa kepada gangguan kecerdasan. Jadi kita udah tahu nih, apa itu malnutrisi, jenis-jenis malnutrisi, hingga penyebab malnutrisi. Terus, apa sih pencegahan malnutrisi? Nah, jadi ada teman-teman, ada istilah namanya the first 1000 day, yang artinya kondisi 1000 hari pertama bagi anak menjadi windows of opportunity, di mana kondisi tubuh kembang anak mengalami kenaikan yang sangat pesat. 1000 hari pertama dibagi menjadi 9 bulan kehamilan ibu, 6 bulan setelah kelahiran, dan 18 bulan setelah kelahiran. Pada tahap 9 bulan kehamilan ibu menggiatkan mengkonsumsi asupan mikronutrien yang cukup. Pada tahap 6 bulan setelah kelahiran, anak diberikan ASI eksklusif. Pada tahap 18 bulan, anak diberikan ASI eksklusif tetapi ditambah dengan makanan pendamping ASI. Yang makanan pendamping ASI ini harus mengandung makronutrien yang cukup. Yang diatur adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Juga harus mengandung mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral. Teman-teman sekalian, perlu kita perhatikan dan pahami bahwa anak adalah pelipur lara bagi kedua orang tuanya. Sebuah kebahagiaan bagi orang tua untuk bisa melihat anaknya tumbuh cerdas dan sehat. Maka dari itu, mari kita cegah malnutrisi agar menjadi generasi yang 3C. Cerdas, cekatan, dan cemerlang.